pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah ada yang ngajar hari ini? Tidak. Tidak. Baik, tepuk tangan ya. Rajin datang ke sekolah. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk apa pimpin doanya ya? Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak, seperti biasanya sebelum belajar kita menyanyi terlebih dahulu ya. Hari ini kalian menyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, ya. Sekarang kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, dibagi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih banget. Ya, sekarang coba keluarkan dulu bukunya ya, buku dan alat tulisnya ya. Nah, sudah semua keluarkan bukunya? Sudah. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya. Sebelum kita lanjut belajar, Ibu mau bertanya. Tadi pagi, waktu datang ke sekolah, siapa yang kalian temui pertama kali saat di sekolah? Siapa? Adi, ya. Untuk nulis nama orang itu, untuk di awal kalimat kalian pakai gunakan huruf apa? Huruf besar. Ya, huruf besar atau huruf kapital. Ya. Nah, sekarang pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Ya? Ya. Kalian udah tahu? Belum, ya. Nanti Ibu jelaskan lagi ya. Nah, sebelum belajar biar tambah semangat lagi ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Iya, pintar. Udah semangat belajarnya? Sudah, Bu. Sudah, ya. Sekarang sebelum belajar, Ibu akan membagikan sebuah video ya. Nanti kalian simak dulu videonya baik-baik ya. Nah, sekarang coba kalian simak dulu videonya ya. Nanti di akhir video ini Ibu akan berikan pertanyaan. Ya, simak baik-baik videonya ya. Halo Sobat Pembelajar, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita akan menjelajahi dunia yang menarik dari huruf kapital dan tanda baca. Huruf kapital seringkali disebut juga dengan huruf besar yang umumnya digunakan sebagai awalan dalam penulisan sebuah kata. Nah, ini contoh dari huruf kapital. Huruf kapital biasanya digunakan sebagai awalan dalam sebuah kalimat. Contohnya, siswa kelas 3 sedang mengerjakan tugas. Berikutnya adalah huruf kapital dipakai untuk nama orang. Contohnya, Dimas suka bermain sepak bola. Selanjutnya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat berikan langsung. Contohnya,
kapital sebagai huruf pertama nama negara, daerah, bangsa, dan suku bangsa, nama kerajaan alam. Contohnya, Wisnu berlibur ke Jepang tahun lalu. Kemudian ada huruf kapital sebagai huruf pertama bulan dan hari. Contohnya, adikku berulang tahun pada bulan Juni. Tanda baca adalah simbol untuk menunjukkan jeda dalam kalimat. Berikut ini beberapa tanda baca yang sering digunakan. Tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari semua kalimat dan berbagai bahasa. Tanda titik digunakan dalam singkatan. Contohnya, itu memeriksa gigi ke dokter. Selanjutnya yaitu tanda koma. Tanda baca koma digunakan untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat. Tanda koma ini berfungsi sebagai jeda dalam kalimat. Contohnya, Ilham, Arhan, dan teman-teman lainnya bermain sepak bola. Kemudian, tanda seru. Tanda seru adalah tanda baca yang biasanya digunakan setelah seruan untuk menunjukkan perasaan atau suara tinggi dan sering menandai akhir suatu kalimat. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah. Contohnya yaitu, mari kita menjaga lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Tanda tanya selalu dipakai pada setiap akhir kalimat tanya. Contohnya, bagaimana perasaan hari ini? Nah, itu dia materi pada video pembelajaran kali ini. Nah, tadi Ibu sudah menampilkan sebuah video. Sekarang Ibu mau bertanya, apa saja jenis tanda baca yang ada dalam video tadi? Titik lagi, koma ya, tanda seru ya, tanda tanya, pinter, tepuk tangan ya. Nah, sekarang materi tersebut ada di buku kalian. Coba buka bukunya, cari halaman 6 ya. Sudah ketemu? Nah, di sini Ibu punya sebuah media ya. Ibu punya sebuah media. Lihat dulu ke sini ya, anak-anak. Ibu punya sebuah media. Media ini akan menjelaskan pada kalian tentang tanda baca dan huruf kapital. Ya. Nah, sudah di sini Ibu punya beberapa penjelasan tentang huruf kapital dan tanda baca. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan membacakan sebuah cerita ya. Yang dimana cerita ini sudah berisi huruf kapital dan tanda baca yang sesuai. Kalian lihat ini ya. Sekarang Ibu bacakan dulu ceritanya. Ya, kalian dengerin ceritanya ya. Nah, di sini judul ceritanya itu bermain lompat tali. Hari mulai sore, Siti dan teman-temannya bermain lompat tali di halaman sekolah. Mereka membuat tali lompat dari karet gelang yang disambung panjang. Siti, Rani, dan Beni bergantian melompat dengan lincah dan gembira. Nah, sekarang giliran Rani. Seru Siti. Rani melompat dengan semangat, sementara Siti dan Beni memegang tali dengan kuat. Jika kaki pemain menyentuh tali, maka pemain tersebut harus berganti. Ya. Pada permainan lompat tali ini membuat Siti dan teman-temannya merasa senang, aktif, dan tubuh menjadi sehat. Sudah kalian dengar ceritanya tadi?
Sudah. Nah, di sini Ibu sekarang menjelaskan tentang huruf kapital. Nah, bisa kalian baca juga di bukunya ya. Nah, huruf kapital itu, ini ada penjelasan tentang huruf kapital. Huruf kapital itu, huruf kapital atau huruf besar digunakan pada awal kalimat. Ya, pada awal kalimat dan juga menjelaskan tentang untuk menulis nama orang, nama tempat, dan lain sebagainya. Ya, itu contohnya, misalkan kalian untuk menulis nama orang, siapa nama temannya, misalkan Adi. Adi, pakai A-nya huruf besar ya. Ini juga ada contoh huruf besarnya ini namanya huruf besar atau huruf kapital ya. Ini huruf A, huruf B ya. Ini namanya huruf kapital yang terletak di awal kalimat. Mengerti? Mengerti ya. Setelah itu Ibu menjelaskan tentang tanda baca. Nah, di tanda baca ini ada 4 jenis tanda baca. Tanda baca apa tadi yang tadi kalian simak di videonya? Tanda titik ya, tanda titik. Tanda titik ini namanya tanda titik. Ini bentuknya tanda titik. Tanda titik itu digunakan di akhir kalimat. Ya, di bukunya sudah ada. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat. Ya, ini nama apa tadi? Tanda titik. Ya, tanda titik. Setelah itu lagi apa lagi yang ada kalian ketahui? Tanda koma ya. Tanda koma ini namanya tanda koma. Tanda koma ini digunakan untuk memisahkan kalimat. Letaknya di tengah-tengah. Tanda koma ini letaknya di tengah-tengah ya. Di bukunya sudah ada penjelasan tentang tanda baca koma digunakan untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat ya. Ya, berfungsi ini untuk jeda dalam sebuah kalimat. Contohnya, Ibu membeli sayur, telur, dan garam. Ya, dipakailah tanda koma. Sayur, Ibu membeli sayur. Sayur, telur, kan sayur pakai tanda koma. Sayur, koma, telur, dan garam. Ya, tanda koma ini letaknya di tengah-tengah. Ya, tanda apa namanya ini? Koma. Tanda koma, ya. Terus, tanda apa lagi yang kalian ketahui? Tanda seru. Tanda seru, ya. Tanda seru ini digunakan di akhir kalimat juga, ya. Atau biasa disebut dengan kalimat perintah. Ya. Misalkan, kalian ngomong sama temannya, jangan berisik. Ya, kalian bilangin temannya, pakai tanda seru. Kalian ngasih tahu dia, jangan berisik itu belakangnya pakai tanda seru. Ya. Ataukah kalian mau minta tolong ambilkan pensil saya gitu. Misalkan kalian ngomong sama temannya. Nah, di sana ini pakai tanda seru belakangnya. Kalian minta tolong ataukah kalian itu bilangin temannya, ngasih tahu temannya jangan berisik ya. Tanda apa namanya tadi ini? Tanda seru. Tanda seru, ya. Setelah itu lagi satu tanda apa lagi? Tanda tanya. Tanda tanya, ya. Nih, di sini ada tanda tanya. Tanda tanya itu juga letaknya di akhir kalimat, ya. Untuk menanyakan nama orang, tempat, ya. Misalkan kalian nanya sama temannya, siapa namamu? Pakailah tanda tanya. Ya, siapa namamu? Pakai tanda tanya. Habis itu kalian menanyakan umur, berapa umurmu? Pakai tanda tanya. Ya. Lalu habis itu kalian menanyakan di mana rumahmu? Pakai tanda tanya juga ya. Untuk menanyakan bagaimana, di mana, mengapa ya. Kalian pakai tanda tanya. Mengerti? Iya, tanda apa namanya ini? Tanda tanya. Iya, kalian sudah tahu tentang jenis-jenis tanda baca. Ya, tadi itu jenis tanda baca dan huruf kapitalnya. Nah, setelah itu nanti Ibu punya tentang tanda baca ya. Nanti kalian tulis di depan ya. Setelah itu, sebelum itu, Ibu mau kalian buat satu contoh kalimat ya. Coba buat
itu kalimat tanda tanya. Siapa bisa? Angkat tangannya. Ayo, siapa bisa buat tanda tanya? Contoh kalimat tanda tanya. Okta, ya, coba angkat tangan. Ya, coba contoh buat kalimatnya gimana? Iya, rumahmu di mana? Coba kalian menanyakan, di mana rumahmu? Ya, pintar. Tepuk tangan, Okta. Nah, di sini Ibu juga punya kentang tanda baca. Ya, tanda baca. Kalau kalian mendapat kentang yang berwarna kuning, berarti kalian harus mengisikan tanda baca yang sesuai. Ya, ini udah ada kalimatnya. Nanti kalian isikan tanda baca yang sesuai. Ya, kalau kalian mendapatkan kentang yang berwarna oranye, berarti kalian harus memperbaikinya dengan menggunakan huruf kapital. Ya, misalnya di mana kalian harus menggunakan huruf kapital itu? Tadi kan Ibu jelasin. Huruf kapital itu digunakan di awal kalimat, ya, nama tempat ataukah nama orang, ya, dan lain sebagainya, ya. Pokoknya di awal kalimat kalian gunakan huruf kapital, ya. Huruf kapital. Terus misalkan nama orang, siapa nama orangnya? Andi gitu. Kan pakai A-nya huruf besar, ya. Nama orang. Misalkan nama tempat. Nama tempatnya mana? Jakarta gitu ya. Pakai J-nya huruf besar, ya. Bisa? Ya. Nanti kalian satu-satu ke depan untuk mengambil kentang ini, ya. Nanti kalian tulis di papannya. Tulis di papan dengan memperbaiki huruf kapital ataukah mengisi tanda baca yang sesuai. Ya. Sekarang mau dari mana dulu ke depan? Siapa dulu pertama? Kenapa di sini? Dari mana? Coba dulu ya. Coba dulu ya. Sekarang coba pertama ke sini, Adi. Coba sini. Coba, mau pilih kentang yang mana? Ya, apa tuh? Ya, coba ini dengan memperbaiki huruf kapital, ya. Coba sekarang perbaiki huruf kapital yang sesuai. Yang mana tadi pakai huruf kapital? Ini spidolnya, Adi. Ya, buat kalimatnya. Tapi kamu perbaiki dengan huruf kapital yang sesuai. Tadi kan di depan, di awal kalimat pakai huruf kapital. Terus nama tempat pakai huruf kapital. Nama orang juga pakai huruf kapital. Sudah? Ya. Adi coba baca ini, Adi. Kami berlibur ke Gunung Bromo. Iya, berlibur ke Gunung Bromo. Sudah benar ini kalimatnya. Ya, ini tadi di awal kalimat pakai huruf besar. Sudah, hanya huruf besar. Berlibur ke Gunung Bromo. Ya, Gunung Bromo ini nama tempat, ya. Nama tempat ini pakai huruf kapital, ya, di awal. Di B-nya ini pakai huruf kapital. Ya, benerin, benar huruf kapital B. Iya, huruf besar. Ya, baca lagi sekali. Kami berlibur ke Gunung Bromo. Iya, pintar, tepuk tangan. Ya, sekarang Koming, coba ke depan Koming. Pilih, mau yang mana Koming? Yang mana? Mau yang oranye, ya. Kan dapat nih. Kucing itu mengejar seekor tikus. Ya, ini memperbaiki huruf kapital. Yang mana pakai huruf kapital, ya. Coba ini sebetulnya.
Sudah? Iya, coba baca lagi sekali koming. Kucing itu mengejar seekor tikus. Iya, pintar ya. Kucingnya di awal kalimat sudah menggunakan huruf kapital ya. Udah bisa koming? Udah ya, tepuk tangan untuk koming. Nah. Selanjutnya Damar. Silakan ke depan Damar. Oh, yang mana? Ya, ini spidolnya ya. Coba tulis di depan apa itu? Ya, dengan mengisi tanda baca ya. Coba tanda baca apa yang sesuai? Tulis di depan ya. Isikan tanda baca yang sesuai. Sudah? Ya, coba dibaca Damar. Apakah kamu sudah mengerjakan PR matematika? Iya, pintar ya. Oke, ini pakai tanda apa? Tanda tanya, pintar ya. Tepuk tangan untuk Damar. Ya, selanjutnya Okta. Ke depan Okta. Okta, mau kentang yang mana? Ya, itu juga mengisi tanda baca ya. Coba perbaiki mengisi tanda baca yang sesuai. Sudah, Okta? Ya, coba dibaca, Okta. Ibu membeli buah, sayur, dan roti di pasar. Iya, membeli apa katanya? Membeli buah, sayur, dan ya. Ini pakai tanda apa nih? Tanda koma. Iya, pinter. Tepuk tangan, Okta. Ya, terakhir ada Lisna. Ke depan, Lisna. Mana yang itu? Ya. Coba sekarang tulis di depan. Perbaiki dengan huruf kapitalnya ya. Udah? Iya, coba dibaca, Lisna. Teman-teman, lihatlah ada pelangi indah. Iya, pintar. Ini pakai tanda apa? Tanda seru, pintar. Karena ini untuk mengasih tahu temannya ya. Ya, bilangin dia. Teman-teman, lihatlah ada pelangi indah. Pakai tanda seru, ya. Bisa, Lisna? Bisa? Iya. Tepuk tangan untuk Lisna. Pintar, duduk Lisna.
Nah, setelah kalian tadi mengerjakan tentang tanda baca dari Ibu, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok ya. Kalian berkelompok ya. Ini karena kalian berlima, jadi Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Ya, 2 kelompok itu Lisna sama Oka sudah satu kelompok ya. Ini Adi, Koming sama Damar kalian jadi satu kelompok ya. Dengerin dulu Ibu, lihat ke sini dulu ya. Ya, ini Ibu nanti bagikan tugasnya ya. Kalian kerjakan berkelompok. Ini kalian itu suruhannya kalian memperbaiki huruf kapital dan tanda baca yang sesuai. Yang dimana seharusnya tadi huruf kapital itu digunakan di awal kalimat ya, di awal kalimat. Terus dimana kalian harusnya pakai tanda baca titik, tanda koma, tanda seru dan tanda tanya. Ya, ini ada sebuah cerita. Ya, yang judulnya Ayo Main. Ya. Nanti kalian perbaiki dengan mengisi huruf kapital dan tanda baca yang sesuai ya. Kalian ini Ibu bagikan dulu ya. Nih, ada banyak gininya ya, judulnya ini satu. Ini lagi satu kelompok ya. Dah? Sekarang kalian kerjakan tugasnya itu ya. Kerjakan secara berkelompok ya. Ya, di mana kalian seharusnya mengisi tanda baca dan huruf kapital yang sesuai. Ya, di mana pakai huruf kapital? Di awal kalimat. Ya, coba tulis dulu. Tulis ceritanya, ya, gimana pakai huruf kapital. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan ya. Nanti ngumpulnya satu aja, ya. Satu kelompok satu saja. Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Kelompoknya Damar sudah? Sudah? Ya. Kumpul dulu ya. Nanti Ibu nilainya tugasnya ya. Ya, pintar lagi satu, ayo. Sudah? Sudah? Ya. Sudah Damar? Sudah ya, kelompoknya Damar sudah selesai, pintar. Nanti Ibu nilai dulu ya. Ya. Sudah semua selesai? Sudah. Ya, setelah itu nah, tadi kalian sudah mengerjakan semua tugas dari Ibu. Sekarang biar kalian lebih semangat lagi, Ibu punya lagu tentang tanda baca ya. Nanti kalian ikut bernyanyi sama-sama ya. Ya. Aku tampilkan dulu videonya. Nah, di sini Ibu punya sebuah lagu tentang tanda baca ya. Nanti kalian bernyanyi ya, bernyanyi sama-sama. Tepuk tangan juga ya. Yuk, kita mulai.
Mari berkenalan dengan tanda baca, ada banyak ragamnya. Mulai dari titik hingga sampai koma, tak lupa tanda tanya. Lalu berikutnya ada tanda seru, kalimat perintah. Janganlah dilupa, hafalkan segera dengan fungsi-fungsinya. Tanda titik untuk akhir kalimat, tanda koma pemisah kalimatnya. Tandanya untuk kita bertanya. Ayo hafal segera. Ya, tepuk tangan. Sudah? Nah, kalian tadi sudah bernyanyi ya, biar lebih semangat ya. Terus, nah di sini Ibu mau bertanya lagi sekali. Apa saja jenis tanda baca yang tadi Ibu jelaskan? Titik lagi. Tanda koma lagi. Katanya lagi satu. Tanda seru, pinter. Ya. Nanti tugas kalian nanti Ibu akan periksa dulu. Terus coba kalian lagi sekali ya buat satu kalimat. Satu kalimat tanda koma. Coba buat satu kalimat tanda koma. Siapa yang bisa? Damar, iya. Coba Damar. Ibu membeli sayur dan buah-buah. Ibu membeli sayur dan buah. Ya, kalau pakai tanda koma itu lebih dari 2 ya. Misalkan ibu membeli sayur, buah, dan telur. Iya, pinter ya. Itu pakai tanda koma ya. Sudah bisa? Dah, tepuk tangan dulu. Nah, setelah kita belajar tadi, Ibu sekarang mau bertanya tadi, kalian belajar tentang apa? Kapital ya, dan tanda baca, pintar. Coba yang keras. Tadi kalian belajar apa? Nah, tadi kalian sudah belajar tentang huruf kapital dan tanda baca ya. Kalian sudah jelaskan, tanda baca itu ada 4 jenis. Tanda koma, tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya ya. Semoga apa yang nanti kalian pelajari sekarang dapat bermanfaat untuk kalian sehari-hari ya. Sekarang Ibu mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu mau bertanya, tadi kalian belajar tentang apa? Tanda baca dan huruf. Iya, pintar, tanda baca dan huruf kapital ya. Bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini? Senang, pintar, tepuk tangan ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan spasi dalam sebuah kalimat ya. Spasi dalam sebuah kalimat ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri ya. Terima kasih karena kalian sudah semangat untuk belajarnya. Karena tadi di awal pembelajaran kita awali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Ya, untuk Okta pimpin doanya ya. Teman-teman, sesudah belajar kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Tutup ya. Pada asana. Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak. Sama-sama. Tepuk tangan, makasih ya. Dan semangat belajarnya.